Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi alladzina jahadu fi sabili rahmatin amma ba'd. Yang terhormat Ketua dan Pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, yang terhormat Pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, maka kita dengan seksama kita memanjatkan doa. Pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu malam ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Al-Kautsar yang hari ini sedang sakit, khususnya Pak Wiharto. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattah ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi. Iftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa duriyatana wa sallim jama'atana wa bilkhusus jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa tasluk waqtana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan tamman lana wa la siyama Bapak Haji Wiharto Mukhlisin bin Fulan. Ishfina ya Syafi, ishfihu ya Syafi, anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah, shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini muliakan Allah, malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Hidayah yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Pada kaji yang lalu sampai halaman 116. Alinea kedua sahabat. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويقتصر بركعتين الآخرتين على الفاتحة ولا يطيل على القوم ولا يزيد دعاءه بالتشهد الآخر على قدر تشهد صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروي الإمام عند تسليم السلام على القوم ويروي القوم بتسليمهم جوابه ويلبس الإمام ساعة بعدما يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولا يلتفت إن كان خلفه النساء لينصرفن أولا ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام فينصرف حتى يقوم الإمام وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله واليمين أحب إلي ولا يحص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ولا يرفعون أيديهم إن لم يثبت ذلك في الأحبار ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يفيد المأموم وحده بل يدخل في الصف أو يجر إلى نفسه غيره ولينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام بأفعاله أو يساويه بل ينبغي أن يتأخر عنه ولا يهبل الركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع ولا يهدي للسجود ما لم يصل جبهة الإمام إلى الأرض. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya kita kaji malam ini? Bab yang sedang kita bahas adalah adab sholat berjamaah. Adabul imam wal qudwah. Bagaimana menjadi imam, bagaimana menjadi makmum. Apa yang mesti dilakukan makmum ketika berjamaah dengan imam. Apa yang mesti dilakukan oleh imam ketika dia memimpin sholat jamaah. Sudah kita bahas sebagian, sekarang sebagian lainnya. Wa yaqtasiru, dan meringkaskan imam di rakaatain al-akhir, pada dua rakaat yang akhir dua-duanya, al-Fatihah, pada membaca Fatihah. Maksudnya misalnya sholat isya 4 rakaat, rakaat ketiga keempat cukup baca Fatihah aja, tidak baca surat, baik imam maupun makmum. Sholat maghrib rakaat ketiga saja yang tidak pakai surat, sudah selesai Fatihah ya rukuk. Kalau sholat subuh dua-duanya, rakaat pertama Fatihah plus surat, rakaat kedua Fatihah plus surat, salam. Kalau isya, kalau zuhur dengan asar, 2 rakaat pertama baca Fatihah plus surat, 2 rakaat kedua Fatihah saja, baik imam maupun makmum. Wala yutilu 'alal qaum, dan tidak memanjangkan bacaan imam kepada kaum. Jangan terlalu panjang. Wala yazidu du'ahu, dan tidak melebihi doa imam bil tasyahhudil akhir, dalam tasyahud yang akhir, ala qadri tasyahhudihi, melebihi ukuran tasyahudnya. Tasyahud itu akhir sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai situ. Sampai situ udah boleh salam, imam sudah boleh salam. Tapi karena ada hadis, Nabi dalam banyak hadis suka membaca Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu dan seterusnya. Maka para ulama mengatakan selama bacanya seperti itu saja boleh. Yang nggak boleh terlalu panjang baca doa di situ.
Meskipun memang ada hadisnya. Idza faragha ahadukum min at-tashahhud falyatakhayyar min ad-dunya min ad-du'a ma syaa. Siapa orang sudah selesai dari tasyahud, silahkan pilih doa yang dia butuhkan untuk dunia dan akhiratnya. Berdasarkan hadis itu, boleh aja setelah fil alamina innaka hamidum majid baca doa yang panjang. Tapi kalau sholatnya sendirian, itu tak apa. Kalau jadi imam cukup sampai fil alamina innaka hamidum majid, paling cepat itu. Paling lambat sampai Allahumma gfirli ma qaddamtu, ada kan? Ada kan? Ya muqallibal qulub jadi tsabbit qalbi ala dinik, udah boleh salam tuh. Kenapa? Karena kita punya jamaah nih. Ya, kalau ibaratnya mobil bawa penumpang, jangan ugal-ugalan, jangan semaunya aja di imam gitu. Tapi kalau sholat sendirian, nggak bawa makmum, nggak bawa jamaah, nggak bawa penumpang, silakan gitu. Ala qadri tasyahudi wa sholatihi, melebihi ukuran tasyahud dan membaca selawatnya. Malah sampai kalau mengikuti Imam Ghazali ini sampai salawat Ibrahimiyah, fil alamina innaka hamidum majid, salah. Imam itu sampai situ cukup. Wa yanwil imamu inda taslim, udah selesai tasyahud akhir kan, dan imam harus berniat ketika memberi salamnya, kan salam ya kan, sudah fil alamin innaka hamidum majid, boleh salam si imam itu. Waktu salam ke kanan diniatkan, apa niatnya? Assalamu alal qaum, memberi salam kepada kaum yang mukminin yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan salam buat orang yang ada sebelah kanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mengucapkan salam buat orang yang ada sebelah kiri. Kalau sholat sendirian gimana? Nggak nyalain siapa? Oh jangan salah paham. Begitu kita nolak ke kanan, yang kita doain itu malaikat. Terus salah malaikat jawab. Nolak ke kiri, malaikat yang ada sebelah kiri, malaikat jawab. Jadi meskipun sholat sendiri tetap baca salam. Terus wayanwil qaumu bitaslimihim jawabahu, dan kaum itu jemaah berniat dengan memberi salam mereka akan menjawab salam imam. Bisa tahu kan? Jadi kan imam kan udah selesai tasyahud akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri ke depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah makmum baru jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan maksud merespon salamnya imam. Bisa tahu kan? Saling mengucapkan salam, saling mendoakan. Salam itu kan selamat. Assalamualaikum, semoga Allah melimpahkan keselamatan kepada Anda. Warahmatullah, semoga rahmat diberikan kepada Allah kepada Anda. Wabarakatuh, juga keberkahan. Jadi tertibnya makmum di salam kedua itu? Ya, setelah sebetulnya dari sudut. Kalau sudah salam pertama, udah selesai itu imam. Udah rukunnya kan salam yang pertama, yang kedua sunnah. Kalau imam sudah salam warahmatullah ke kanan, imam udah boleh salam. Gak usah tunggu salam kedua, karena salam kedua itu sunnah buat imam. Salam pertama rukun. Kalau dia si imam udah salam warahmatullah ke kanan yang pertama, dia udah selesai sholatnya dari urutan sholat. Karenanya makmum boleh salam. Gak usah nunggu sampai dia noleh ke kiri. Biasanya emang orang nunggu sampai selesai. Tapi kalau pakai hukumnya udah salam ke kanan udah boleh. Nah, kalau sholat jenazah ya. Kalau sholat biasa tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kita lanjut nih. Wa yalbasul imam sa'atan, dan imam harus diam sesaat. Ba'dama yafrogu minas salam, sudah ia selesai dari salamnya. Jadi salam kanan, salam kiri, diam. Salam kanan, ke depan, berhenti sebentar. Sebentar tuh ya satu sakta. Baru kemudian salamnya ke kiri, gitu. Paham ya? Jangan Assalamualaikum, jadi nggak ada remnya. Assalamualaikum, balik lagi diam. Assalamualaikum, gitu. Kelihatan tertib tuh. Ya, bagus gitu, urut-urutannya. Wa yuqbilu 'alan nas, dan imam harus menghadap kepada orang. Jamaah maksudnya. Diwajihi dengan mukanya. Nah, yang ini ada dua hadis. Hadis pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW kalau sudah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam sampai selesai baru berubah. Dari mulai tasyahud akhir sampai Allahumma antas salam, Nabi tetap posisinya duduk tawarruk, belum berubah. Benar? Itu yang bagus tuh. Jadi dari mulai salam sampai Allahumma antas salam, posisinya masih duduk tawarruk, kakinya di belakang, pinggulnya duduk di tempat sujud, kaki kiri sorong ke kanan. Kalau udah Allahumma antas salam wa minkas salam baru berubah. Nah, berubahnya ada dua macam. Berubah pertama, Nabi berubah kalau di sana, Nabi menghadap sana kan? Sehingga pipinya kelihatan. Kedengaran ya? Pipinya kelihatan. Kenapa? Karena sahabat tuh kalau sholat ngeliat pipi Nabi senang dia. Putih banget sih pipinya dan bercahaya. Itu hadis mana? Hadis kedua yang menghadapi, jadi ini makmumnya berhadapan gini. Jelas? Wala yaltafitu in kana khalfahu nisa'un, dan jangan memalingkan muka imam jika ada di belakangnya banyak perempuan. Benar kan? Jadi kalau tahu banyak perempuan cukup menghadap sana aja, jangan begini ngadepin. Tidak tahu kan? Iya. Ada pengaruhnya, ya kan? Ya boleh jadi kalau perempuan kan bisa-bisa baca Fatihahnya nggak khusyuk dong. Bagus amat tuh katanya gitu. Ada pengaruhnya juga. Gitu. Biar sarifna katanya, supaya mereka tuh perempuan itu awalan bubar dahulu. Jadi jamaah itu bubar dahulu. Biasanya sih kalau misalnya di Madinah, di Masjid Nabawi itu kan laki-laki dengan perempuan bisa, ya kan? Di kamar sendiri, di ruang sendiri, gitu. Jadi nggak mengganggu. Nah, kayak ibu kan biasanya di belakang, gitu. Pakai tirai, kayak sana tuh ada tirai kan, nggak terganggu. Bisa aja ngadepin jemaah. Wala yaqumu ahadun minal qaum, dan tidak boleh berdiri seseorang di antara kaum itu jemaah, hatta yaqumal imam, sampai berdiri dahulu imamnya. Tuh, dengeran enggak? Jadi kalau imam belum berubah, maka jangan dulu ngeduluin ngacir. Iya, kan ada adabnya dong. Imamnya masih duduk, masih baca doa, masih baca Allah Ta'ala, dia menjalan aja. Kalau bahasa Betawi ngeloyor aja dia. Gak ada adabnya. Gak beradab, kan kasar banget kalau imamnya belum rapi, dia udah jalan aja nih. Ya ini kan belajar adab. Orang beradab itu lebih tinggi dari berilmu.
Kalau berilmu belum tentu beradab. Saya kalau beradab sudah pasti berilmu. Nah, untuk beradab nih agama ngajarin sopan santunnya, aturannya, prosedurnya, tata caranya. Gitu. Kalau imam belum berubah, belum bangun, jangan bangun. Hormatin tuh imam. Benar nggak? Terhormat imam, Pak. Ya. Jadi jangan yang anak baru kemarin, ya. Tahu nggak tuh? Tapi dia imam, dia mesti dihormati dia. Kalau zaman Nabi, imam tuh Rasulullah langsung. Hanya waktu Nabi sakit, Nabi menugaskan Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Ketika sakitnya udah parah, nggak bisa jadi imam. Tapi kalau dalam keadaan sehat, Nabi selalu jadi imam. Jelas? Ya. Wayan soriful imam, dan boleh perginya imam katanya. Haitsu sya'a, menurut kemauannya imam. Boleh aja. Contoh Nabi Muhammad pernah sholat asar sama-sama para sahabat di Madinah. Ketika selesai salam kanan, salam kiri, tiba-tiba Nabi bangun. Gak biasanya tuh. Biasanya zikir dulu, baca istighfar dulu, baca kalimat tauhid dulu, baca tasbih, tahmid 33 gitu. Udah selesai baru doa, baru pulang. Bangun. Begitu salam kanan, salam kiri langsung pulang. Sahabat terpana gitu, bertanya-tanya kenapa nih kok tiba-tiba Nabi pulang gitu, ada apa gitu. Setelah itu ternyata baik lagi. Dia baik lagi, Nabi menjelaskan kenapa tadi tiba-tiba salam, habis salam langsung pulang. Dan kan tuh syai'un tibrin. Saya begitu salam kanan, salam kiri, ingat di rumah saya masih ada sekerat emas yang belum disedekahin. Saya suruh istri saya bagi. Jangan gara-gara emas satu kerat ini katanya kita terhalang dari masuk surga. Ya, satu kerat. Kalau satu kerat ya sedikit begitu. Takut mengganggu masuk surga, kita berkilo-kilo. Ada kan orang nyimpen uang nyimpen emas batangan. Iya. Jadi dia nabungnya pakai emas batangan. Kalau Nabi enggak, pulang bagi-bagi. Jangan gara-gara ini kita terhalang masuk surga. Ya, Nabi itu. Jadi Nabi wafat nggak punya anak. Dan memang sesuai dengan doa Nabi. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan fakir. Fakir karena butuh pada Allah, fakir juga secara ekonomis. Kenapa hartanya dibagi-bagi? Kenapa dibagi-bagi? Karena harta yang sesungguhnya milik Bapak bukan rumah yang bagus, itu bukan. Itu kamu kan? Maaf ya, jangan marah ya. Rumah Bapak yang bagus, sebagus apa bentuk rumah, begitu kita meninggal, kita tinggal di rumah, dan kita bawa. Tilik ahli waris, tilik anak-anak. Ini penutup kalau gelasnya gede-gedean penutupnya jadi katanya. Biar aja dari namanya. Kalau ada yang lebih kecil, baik. Jadi bagus meniru Rasulullah. Gimana betul Rasulullah dalam melaksanakan sholat itu. Kita lanjut lagi. Wa yansariful imam haitsu sya'at an yamini. Dan boleh itu lepas. Dan boleh pergi imam menurut kemauannya sendiri. Dari kanannya atau kirinya. Wal yamin ahabbu ilayya, dan sebelah kanan lebih disukai menurut pendapat aku, katanya kata Rasul.
Jadi Nabi kalau keluar sebelah kanan. Jadi kalau ini keluar ini kan ada paling kiblat. Keluar sono. Suka sana. Wal yamin ahabbu ilayya wa la yakhussul imam nafsah. Dan imam tidak boleh mengkhususkan kepada dirinya sendiri berdoa. Waktu doa nggak boleh. Baca doa buat diri sendiri nggak boleh. Misalnya, Allahumma gfirli ma qaddamtu, nggak boleh. Kalau jadi imam, Allahumma gfir lana wali walidina gitu. Terus kan? Misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu buat sendiri itu. Kalau jadi imam mesti dirubah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Robah. Kedengaran? Ya imam mesti melengkapi diri. Kalau nggak mau karena udah masuk ke wilayah yang strategis, jadi imam nggak strategis sekali, dia mesti menyesuaikan. Gitu. Mau nggak mau mesti belajar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu sendiri kan? Kalau Allahumma inni as'aluka salamatan fid din itu sendiri. Kalau jadi imam, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut. Yang penting depannya tuh inna nas'aluka. Sesungguhnya kami nas'aluka, mohon kepada engkau. Ya, mesti sesuai dengan porsinya. Porsinya jadi imam, mewakili makmum, dia mesti berdoa atas nama makmumnya. Jadi bukan asaluka ya, kalau aku sendiri itu. Enggak, kalau asaluka saya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jelas ya? Ya mau nggak mau mesti belajar. Saran saya terus jangan berhenti belajar. Baru jadi imam, jadi khatib, belajar terus. Kalau nggak ketinggalan. Ilmu itu berkembang terus. Orang juga masyarakat berkembang terus. Kalau kita nggak belajar, ketinggalan. Kalau ketinggalan, ngomong juga ntar ketawain orang. Kita harus berkembang. Nah, tidak boleh kata imam mengkhususkan dirinya dalam doa fi kunutis subhi, dalam kunut salat subuh, nggak boleh. Contoh, Allahumma hdini fi man hadait, nggak boleh. Kalau imam, Allahumma hdina fi man hadait, gitu maksudnya. Ya Allah tunjukkanlah kami, katanya, sebagai jalan yang lurus, gitu, dan seterusnya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana wa qina syarra ma qadait. Jangan wakini. Jelas? Wa yajharu bihi, dan mengeraskan imam dengan doa kunut. Nah, doa kunut itu ada yang dikeraskan. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait. Itu keras. Mami amin 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 amin. Begitu wa qina syarra ma qadait, doanya sendiri-sendiri. Kenapa? Karena emang doanya individual sifatnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, gitu kan. Nah, terakhir wassallallahu ala khairi khalqihi, itu bacanya keras lagi tuh imam. Imam bilang amin lagi. Kedengeran? Ketika imam baca wassallallahu, imam amin. Ketika dia diam, itu memberi kesempatan kepada masing-masing imam untuk berdoa secara individual, secara pribadi kepada Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu ma walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana, seterusnya. Jelas ya? Kalau dikeraskan juga gimana? Nah, kalau dikerasin semua itu tujuannya untuk mengajar, mentadrib, melatih jamaah supaya hafal. Tapi kalau udah hafal, ya berhenti Pak.
Udah hafal sampai waqina syarra ma qadait itu sampai itu. Selebihnya baca sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ada doa yang sifatnya kolegial berjamaah, ada doa yang sifat individual. Nah individual itu dikasih masing-masing. Kalau dibaca bareng-bareng semuanya, gitu imam nggak memberi porsi kepada makmum untuk secara khusus privat dia, pribadi kepada Allah. Itu tahu nggak? Iya. Kalau kunut nazilah itu tadi apa? Dari yang setelah berdoa sendiri. Kalau kunut nazilah rame-rame. Ya. Misalnya Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Itu rame-rame itu. Karena ada sesuatu yang sedang dihadapi, sesuatu yang sedang kita mintakan untuk diselesaikan, dibantu, dipecahkan oleh Allah. Baik. Nah, wa yu'minul qaum, dan membaca amin kaum-kaum. Jadi jamaah itu bilang amin, amin, amin gitu. Di tempatnya, artinya di tempat amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Gitu. Sampai waqina syarra ma qadait, amin. Begitu imam yang diam, baca masing-masing sendiri-sendiri. Begitu terakhir wasallallahu ala khairi Muhammadin khatamin nabiyyin, baru amin lagi. Jelas ya? Sebetulnya saya sudah tahu begini, cuman kalau nggak diterang nggak ngerti juga. Dia cuma ikut-ikutan doang. Orang amin kita amin. Tapi kalau ngaji ini jelas nih. Ini tempatnya amin, ini bukan tempat amin gitu. Dan kalau di Jakarta kan seringnya tadi wasallallahu itu tetap aja sama. Tapi tidak, mesti wasallallahu itu imam mewakili dirinya dan umat jemaahnya. Tetap baca kencang. Ya, bisa terkait. Nah di sini masalah wala yarfa'una aydiyahum, dan mereka tidak mengangkatkan tangan-tangannya. Nah, kalau yang ini kalau kita lihat kitab fikih, angkat tangan. Misalnya fikihnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Profesor Wahbah, itu ngajarin kalau imam baca doa kunut angkat tangan, mau juga angkat tangan. Beneran ya? Lagian kalau baca doa tangannya nggak diangkat kurang sedep, kurang resep. Kalau angkat-angkat kan orang butuh, lagi minta dia. Allahumma hadina fi man hadait, ya Allah gitu. Perlu angkat tangan dong. Allahumma hadina fi man hadait gitu, kayak orang nggak singgul sungguh-sungguh. Jelas? Tadi kata Imam Ghazali ini, lam yasbut dzalika fil akhbar, karena tidak tetap mengangkatkan tangan itu dalam beberapa khobar. Artinya dalam beberapa khobar, dalam beberapa hadis, Nabi pernah nggak angkat tangan. Tapi tidak berarti semuanya nggak angkat tangan. Itu sebabnya doa itu, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal bilang angkat tangan. Hanbal itu bilang angkat tangan. Jadi jangan ragu gitu. Wa yaqra'ul makmum, dan makmum harus membaca baqiyatul qunut, sisa doa qunut, min qawlihi, dan dimulai ucapannya innaka taqdi wa la yuqda alaik, itu bacanya sendiri-sendiri tuh makmum gitu. Paham ya? Iya. Jadi ada adab.
Ya. Satu, imam tidak berdoa atas nama dirinya, tetapi harus mewakili makmum. Gitu. Kecuali ketika doa kunut yang khusus wakina sangat Allahumma inna fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi man waqina syarra ma qadait, kan gitu kan? Ma qadait. Ya, kalau teks aslinya langsung aja. Yang ketiga, itu, imam tidak membaca doa yang panjang ketika tasyahud. Sampai salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahim itu bil alamin innaka hamidum majid, tapi itu aja cukup udah. Beneran enggak? Meskipun ada hadis mengatakan apabila kamu sudah selesai tasyahud akhir, bacalah doa yang kamu butuhkan untuk dunia dan akhiratmu. Hadis itu berlaku untuk pribadi, sifatnya individual. Kalau sholat munfaridan sendirian. Tapi kalau jadi imam, dia mesti pikirin itu jemaahnya. Beneran enggak? Apalagi sholatnya sholat maghrib, doanya panjang, makmum berkondangan, kondangannya jauh lagi. Sholatnya di tengah-tengah dia, gelisah dia, lama amat si imam ini. Paham betul? Jadi mesti tahu ya, psikologi sosial, bagaimana sih makmumnya, kapan dia boleh panjang, kapan dia enggak. Tapi kalau sholat sendirian, silahkan. Kalau sendirian kan nggak bawa jemaah. Kalau bahasa kampung, kalau sendirian kan nggak bawa penumpang. Ulama mau pendek silakan aja. Tapi kalau jadi imam, nyetir dia, bobis. Paham nggak tuh? Kalau ugal-ugalan kesian makmumnya, kesian jemaahnya nih yang duduk di dalam, yang ikut ke jemaah. Paham nggak tuh? Ya. Kita sholat maghrib, ya yang singkat aja. Gitu. Ada wakina bermatis proses, wakina proses. Ya, kalau lihat teks aslinya, wakina syarra ma qadait itu aja. Terus orang kemudian menambahkan wakina bi rahmatika syarra ma qadait. Tambah bi rahmatika. Nah, sebaiknya kalau saya yang asli aja dulu. Wakina syarra ma qadait gitu. Jadi jangan tambahin. Jelas?
Kayak gini nih. Baik, sekarang kita terus. Supaya lebih khusyuk, kita minum dulu mendingan. Saya kadang-kadang kalau ngajar sampai lupa minum. Baik. Wala yaqiful ma'mum wahdah katanya. Dan tidak boleh makmum berdiri sendirian. Jadi kalau gini, imam tiba-tiba datang orang sendirian dia, ini nggak boleh nih. Paham nggak tuh? Di imamnya nih, nggak boleh nih. Apa solusinya? Kan gitu pertanyaannya. Tetapi katanya, yadkhulu fi shaf, ia harus masuk ke dalam shaf. Jadi kalau masih memungkinkan, dia mesti cari celah-celah di sini nih. Kalau masih mungkin dia masuk sini nih, celah-celah. Mana sih kira-kira bisa masuk di sini bisa? Jangan sendirian, kan karena ada hadisnya. Kalau sholat sendirian itu seperti kambing yang sendirian bisa diterkam serigala. Maksudnya kalau sholat sendirian nih gampang diterkam setan. Tapi kalau rame-rame sini masuk sini dia bersama-sama setannya jiper. Kan kalau udah nggak bisa masuk juga kan. Ini ada caranya. Kalau nggak bisa masuk gimana? Udah penuh. Au yajurru ila nafsi ghairahu, atau menarik kepada dirinya kepada orang lain. Bisa aja. Karena kita sendirian, kita bisa ngajak orang. Diberikan itu mundur dia. Tetangga nggak? Ya, kita yang tengah. Tengah boleh. Tarik dia tuh nanti mundur ya. Nah, gitu. Dan setelah takbir, yang sendiri itu setelah takbir atau sebelum takbir nyolek yang di itu. Ini kan orang, ini kan masbuk nih ceritanya. Iya. Ini orang udah pada sholat nih. Ini baru datang terlambat. Iya, iya. Kalau sendirian nggak boleh, gitu. Solusinya apa? Masuk nggak mungkin penuh. Tarik salah satu ke belakang. Nanti kalau dicolek itu orang mundur ya. Nah, gitu. Di rokaatnya berapa boleh? Hah? Di rokaat berapa yang boleh dilakukan? Ya, kapan dia datang? Oh, boleh di 2 per 3 boleh. Kapan aja dia datang? Nggak boleh sendirian. Ya. Cuman nyoleknya jangan kenceng-kenceng. Paham gak tuh? Nangis dia. Setelah takbir atau sebelum takbir kan nyolek itu? Ya lagi di tengah jalan. Ini kan baru datang dia. Baru datang dia lagi sholat. Lagi dengerin imam baca Quran misalnya gitu. Kita colek aja salah satu. Dia mundur nanti. Yang masbuk tadi takbir dulu atau Takbir dulu. takbir? Dia datang takbir terus colek. Yang boleh baru takbir. Nah, kalau ngerti colek diam aja dia. Malah marah ngapain dia colek. Jangan. Ya kalau makanya belajar. Makanya beragama itu berilmu namanya. Ya kalau nggak belajar nggak ngerti.
atau cuma dengar-dengarnya katanya. Kalau gini kan jelas nih, ada kitabnya. Baik ya, kita lanjut lagi ya. Wala yambaghi lil ma'mum katanya, dan tidak pantas, tidak elok lil ma'mum bagi makmum ayat taqaddam 'alal imam, mendahului kepada imam, nggak boleh. Fi af'alihi, dalam pekerjaan-pekerjaannya tidak ada aturannya. Satu, makmum wajib mengikuti imam. Gitu. Dua, makmum makruh menyamai imam. Menyamai itu ngebarengin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu barengin. Kalau ngebarengin Pak, jadi imam. Buat apa ditunjuk jadi imam dia? Karena dia dijadikan liyutama bih, kata Nabi, untuk diikuti oleh makmumnya. Makruh nih. Makmum haram. Haram tuh nggak boleh mendahului imam. Meskipun kadang dalam praktek sederhana, ketika makmum mendengar imam baca lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan, baru lam yalid, turun aja tangan makmum. Sederhana. Memang habis lam yalid wa lam yulad kan ruku. Tapi karena imam belum bergerak, jangan bergerak. Tungguin aja. Bang. Jadi kalau misalnya imam ruku, Allahu Akbar, nah udah pas ruku baru, Allahu Akbar. Itu tanggap? Iya. Kalau imam sujud, Allahu Akbar, menjelas sujud, baru mami Allahu Akbar sujud. Jadi ada keteraturan, tertib, dan itu ciri orang Islam. Au yusawihi, atau menyamai kepada imam, nggak boleh nyamain itu. Tapi yang bagi ayat akhir anhu, tetapi katanya mesti mundur makmum dari imamnya. Artinya mengikuti imam, tidak boleh mendahului, makruh menyamai. Wala yahwi li ruku', dan tidak boleh katanya turun untuk ruku' illa idzan tahal imam, kecuali bila sudah sampai imam itu kepada rukunya. Jadi ini kita makmum nih, kalau imamnya belum Allahu Akbar, nah begini sudah baru Allahu Akbar makmumnya. Paham nggak tuh? Kalau udah ruku baru makmum itu bergerak ruku. Ini baru Allahu Akbar, bareng aja, buru-buru aja. Paham ya? Jangan marah. Kalau gitu ternyata kemarin-kemarin kita memang suka khilaf karena nggak tahu. Kalau sekarang kalau imam Allahu Akbar, nah, berdepan begini baru Allahu Akbar. Sami Allah mana bidah baru Sami Allah mana bidah. Allahu Akbar, pas dia berdiri Allahu Akbar. Tertib, bagus sekali kelihatannya. Imam kan bisa kelihatan melalui misalnya CCTV, atau kalau enggak lihat yang di depannya. Gak usah ngeliat imam, asal depannya ruku, kita ruku deh.
Wala yahwi katanya, dan tidak boleh turun makmum di sujud untuk melakukan sujud malam tasir, selagi belum sampai jabhatul imam ilal ard, dahinya imam ke tempat sujud. Kalau dahinya belum mentok ke sujud tuh imam, makmumnya jangan nyelonong aja. Beneran nggak? Jadi begitu imamnya Allahu Akbar, nah udah jelas nih dahinya nempel ke tempat sujud, baru Allahu Akbar. Jelas ya? Itu katanya. Baik. Ada yang belum jelas? Mengenai kunut, kan ada juga jamaah yang nggak mau kunut, apa dia baca apa itu kalau orang tak kunut, dia nggak kunut, mungkin tak kunut, Ya. dia tenang aja kalau baca zikir. Ya, kata Imam Syafi'i, makmum itu mesti tidak menyelisihi imam, tidak menyelisihi, tidak berlawanan dengan imam. Kalau imamnya kunut, sepatutnya makmum ikut kunut. Sikapnya sikap menghargai gitu. Kenapa? Karena kunut tidak ada yang mengharamkan. Tidak ada yang mengharamkan. Semua madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan kunut ada, cuma beda tempat. Bisa tangkap nggak? Imam Hanafi mengatakan kunut ada, Imam Maliki mengatakan kunut ada, Imam Syafi'i mengatakan kunut ada di lima di sholat itu. Imam Hambali juga ada, cuma beda tempatnya. Gitu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan subuh pakai kunut, gitu. Rakaat kedua setelah ruku itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Hambali mengatakan kunut subuh nggak usah baca. Tapi kalau witir wajib. Benar nggak? Baik itu Ramadan maupun di luar Ramadan. Kalau witir mesti baca kunut. Gitu. Kalau Imam Maliki, gitu. Imam Maliki mengatakan bahwa kunut ada di waktu subuh. Cuma bedanya kalau Imam Maliki kunutnya di waktu subuh sebelum ruku di rakaat kedua. Itu tahu nggak? Rakaat kedua kan baca surat kan? Nah, sebelum ruku, rakaat kedua itu kunut. Itu Malik itu Pak. Kalau Syafi'i mengatakan kunutnya setelah ruku, sami Allah manidaru gitu kunut. Jadi semuanya ada, gitu. Gak ada mengatakan haram kunut. Jelas nggak? Karena tidak ada mengharamkan, maka sepatutnya karena isinya kunut itu bagus, ya kita hormatin aja. Terserah ya, dihormati aja kan. Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah tunjukkanlah kami, gitu. Sebagaimana Engkau memberikan petunjuk pada orang-orang yang telah mendapat petunjuk. Wa afina, apa lagi? Iman afait, berikanlah kami sejahtera sebagaimana Engkau mensejahterakan orang-orang yang telah sejahtera. Bagus isinya. Tadi dijelaskan ya, kan kita tadi langsung 50 sujud baru kita. Tapi kan kita yang berarti sedikit nih pada umumnya kan kita dalam sholat rame-rame masih pakai yang ada yang ketika kita tidak tahu kita kan harus terapkan. Dan kita nanti sholatnya nggak tahu dengan jamaah yang lain. Disinilah pentingnya pemerataan ilmu, diseminasi ilmu. Jadi kalau ibu udah tahu, terus ada tetangga yang sholat samping ibu, dia belum tahu sebelah ibu misalnya, ibu ntar ngomong 4 mata, kasih tahu. Gitu. Saya pernah belajar, ada kitabnya Bidayah. Kalau imam belum selesai sampai sujud, kita jangan langsung sujud gitu. Tunggu aja sampai dia selesai, sampai dahinya kena ke tempat sujud, baru makmumnya bergerak.
Jadi ada upaya menjabarkan ilmu gitu. Bahwa tidak seragam ya karena pengetahuannya beda-beda ya. Orang semenjak nggak sama semua. Ada yang sholat cuma ikut-ikutan doang, nggak pakai ngaji lagi, nggak pakai belajar lagi dia. Orang sholat ikut sholat gitu, nggak tahu aturannya. Nah, ibu yang sudah lebih terpelajar karena sudah belajar kasih tahu. Cuman ngasih tahunya jangan membuat orang tersinggung. Kedengeran nggak? Niatnya baik, tapi kalau caranya salah, marah orang. Bisa lengkap nggak? Kalau misalnya nih, kita mau ngasih tahu, nah ngomong empat mata, berdua aja, kasih tahu dengan baik gitu. Benar ya? Ya. Dari keempat imam tadi mengenai kunut, mana yang Rasulullah paling sering lakukan? Semuanya ada hadisnya. Semua ada hadisnya. Misalnya kunut nazilah, semuanya ada kunut nazilah, cuman beda menerapkannya. Kalau Imam Syafi'i kunut nazilah 5-5-nya tuh subuh, zuhur, asar, maghrib bisa baca kunut nazilah. Kalau Imam Hanafi kunut nazilah hanya pada sholat jahriyah, sholat yang kedengeran bunyi suara, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar enggak. Maghrib, isya, subuh kan bunyi kan. Nah, gitu. Kalau zuhur asar enggak. Artinya semua mengatakan kunut ada, enggak ada mengharamkan. Jadi kunut ini bukan di sebuah itu. Kunut nazilah bisa dalam keadaan genting, dalam keadaan bencana, dalam keadaan bala. Ini masuk Indonesia dalam keadaan gawat, baca kunut nazilah. Baik kemarin tuh COVID-19 itu kunut semua tuh, semua kompak. Gak ada yang kunut, enggak. Jadi kayak ragu-ragu. Karena mahal ini COVID kan mahal, nyawa langsung itu. Jangan sampai kita atau jemaah kita terkena, minta sama Allah diselamatkan. Sayang kita gitu terlalu banyak. Ya, sehingga nggak mau seragam. Jelas? Jadi kalau lihat isinya bagus, menurut isinya bagus, Pak. Minta hidayah, minta hidup sejahtera, kan siapa yang nggak kepengen hidup sejahtera? Gitu ya. Jadi kalau diterusin ada berjumlah jam 11 baru pulang. Mungkin nama lagi lah. Biar nggak nambah sih saya. Ustaz, begini tadi sampaikan bahwa ada imam itu sesudah salam itu dan juga ada rencana yang satu menghadap ke kanan sebelah nomor 4 yang sebelah 5 ada ke makmum. Lebih afdalnya menghadap ke makmum itu apakah sampai selesai termasuk doanya atau pada saat berdoa itu imam menghadap kita? Ya. Ketika selesai dari Allahumma anta salam, Nabi bergerak tuh, kadang ke kanan sana, kadang menghadapin makmum. Tapi ketika berdoa ngadep kiblat, balik lagi gitu. Kenapa? Karena kiblat itu asraful jihad, semulia-mulia tempat menghadap kiblat. Jadi begitu udah selesai baca tasbih 33, tahmid 33 misalnya gitu kan. Takbir 33, tahlil 1 kali udah selesai, mau doa madhab kanan, madhab kiblat lagi si imam gitu. Jelas? Bahwa Allah kita menghadap kemana aja sama dalam sholat misalnya gitu, itu tidak salah. Cuma ada hadis
semulia-mulia tempat menghadap itulah ke arah kiblat. Nah, karena kita mau doa, ya ngadep kiblat dong. Gitu. Mamu juga tahu. Udah selesai baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, ada kiblat ya. Paham ya? Baik. Kalau cukup kita baca doa ya. Ya dikit-dikit lama jadi bukit. Ya kira-kira kayak orang makan itu Pak. Biar lapar kayak apa tetapi sesuap-suap. Lama-lama habis tuh piring. Kan gitu kan. Biar lapar kemana tetap aja kalau di makan segitu terus sesuap masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimna al-Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.